Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nasir dengan NIM 22206023. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui mengenai sistem muskuloskeletal, teman-teman harus mengikuti video ini sampai akhir. Oke, selamat menyaksikan. Nah, yang akan kita bahas dalam video sistem muskuloskeletal ini ada beberapa, yaitu apendikular skeleton, axial skeleton, dan otot. Nah, sebelum melangkah jauh mengenai muskuloskeletal, kita harus mengetahui dulu anatomi. Nah, anatomi ini adalah ilmu uraian, ilmu yang mempelajari suatu bangun atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikan ke dalam bagian-bagiannya. Dalam anatomi terdapat dua macam, yaitu anatomi makroskopik yang dimana hanya menggunakan mata untuk melihatnya, dan adapun anatomi mikroskopik yang dimana menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Nah, mikroskop ini adalah histologi, yang dimana histo adalah jaringan dan logo sama dengan ilmu. Nah, dalam muskuloskeletal ada dinamakan sikap anatomi. Secara deskriptif, tubuh manusia selalu dipandang dalam sikap anatomi. Sikap anatomi ini adalah mata memandang lurus ke depan, sejajar bidang Jerman, yang dimana bidang yang melalui pinggir bawah lekuk mata dan pinggir atas liam pendengar. Nah, mendatar, kedua lengan tergantung di samping badan dengan tapak tangan menghadap ke depan, badan tegak, dan kedua kaki berdampingan dengan jari-jari kaki mengarah ke depan. Itulah sikap anatomi yang dapat kita terapkan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai istilah-istilah dalam anatomi, ada pun yang harus kita perhatikan dalam anatomi, yaitu ada yang pertama bidang. Nah, bidang ini terbagi menjadi 5. Ada bidang median, bidang sagital, bidang paramedian, bidang frontal, dan bidang transversal. Bidang median. Bidang median ini adalah bidang yang membagi badan dalam dua belahan, kiri dan kanan. Bidang sagital adalah bidang yang sejajar dengan bidang median. Yang ketiga, bidang paramedian, bidang sagital yang dekat pada bidang median. Yang keempat, frontal adalah bidang yang tegak lurus pada bidang median dan sejajar dengan sumbu panjang badan. Yang kelima itu bidang transversal. Bidang transversal ini adalah bidang melintas yang tegak lurus pada sumbu panjang badan. Dalam istilah-istilah anatomi ada juga dinamakan arah. Nah, arah ini terbagi menjadi 3, yaitu transversal, sagital, dan longitudinal. Nah, transversal ini yaitu arah kiri kanan badan, dan sagital ini adalah arah muka depan dan arah belakang atau di bagian belakang tubuh kita. Yang ketiga, longitudinal. Nah, di mana ini adalah arah sumbu panjang badan. Nah, istilah-istilah anatomi yang ketiga ini adalah letak. Nah, letak ini terbagi menjadi beberapa. Ada yang dinamakan anterior, yang dimana anterior ini letak lebih dekat ke bagian depan badan, yang dinamakan itu berarti di depan badan. Nah, posterior ini letak lebih dekat ke bagian belakang. Nah, di mana ini berarti posterior itu di belakang badan kita. Nah, superior letak lebih dekat ke atas atau kepala. Nah, superior ini berarti di bagian atas tubuh kita. Nah, inferior letak lebih dekat ke bawah kaki, yang dimana inferior ini berarti ke bawah. Nah, selanjutnya medial. Medial ini letak lebih dekat ke bidang median. Lateral ini lebih jauh dari bidang medial. Nah, kranial ini lebih dekat ke kepala. Selanjutnya caudal. Caudal ini lebih dekat ke ekor. Nah, adapun ventral. Ventral ini lebih dekat ke bagian perut. Dorsal ini lebih dekat ke punggung badan kita. Yang selanjutnya rostral ini lebih dekat ke pertengahan, yang dimana regio oris dan regio nasi lebih dekat ke ujung depan. Nah, selanjutnya radial. Radial ini lebih dekat ke os radius ulnar dan lebih dekat ke os ulna. Nah, yang selanjutnya tibial, lebih dekat ke os tibia. Fibular lebih dekat ke os fibula. Nah, distal. Distal ini lebih jauh dari batang badan. Proksimal lebih dekat dari batang badan. Nah, untuk teman-teman lebih mengetahui mengenai letak
ketiga istilah yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melihat gambar yang saya tampilkan ini. Nah, sistem muskuloskeletal atau otot rangka. Nah, muskuloskeletal ini terbagi menjadi dua kata, yaitu muskular dan skeletal, di mana muskular ini adalah otot dan skeletal adalah rangka. Pengertian dari muskular atau otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, sedangkan rangka atau skeletal adalah bagian tubuh yang terdapat tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisinya. Nah, adapun sistem rangka dan sendi, alat gerak tubuh manusia atau dinamakan sistem muskuloskeletal pasif, rangka atau skeletal ada aktif ataupun dinamakan otot atau muskuler. Nah, rangka tulang, jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyokong banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Adapun tulang rawan, tulang, dan sendi. Nah, adapun fungsi sistem rangka. Ada beberapa fungsi sistem rangka. Yang pertama itu penyangga, di mana berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen, otot, dan jaringan lunak serta organ. Yang kedua itu menyimpan mineral, yang dimana kalsium dan fosfat. Dan yang ketiga itu produksi sel darah. Nah, yang keempat itu pelindung, yang dimana membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Yang kelima itu penggerak, yang dimana dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak dan adanya persendian. Nah, teman-teman, di sini ada yang dinamakan axial skeleton dan appendicular skeleton. Nah, teman-teman perlu ketahui apa sih itu axial dan appendicular. Nah, axial adalah susunan tulang yang membentuk sumbu tubuh, yang dinamakan aksi yaitu sumbu dan tersusun dari rangka aksial yaitu tulang tengkorak, tulang telinga, dan hyoid ataupun tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, ada pun appendicular skeleton, yang dimana appendicular skeleton ini tersusun atas alat gerak ke atas, gerak bahu, alat gerak bawah, dan lain-lain. Nah, teman-teman dapat melihat gambar ini untuk menentukan letak dari aksial dan appendicular. Ada pada gambar ini ada skull, sternum, ribs, vertebrae, sacrum, supporting bones atau yang dinamakan scapula dan collarbone, dan ada pun upper limbs bones, dan ada juga supporting bones atau hip, dan yang terakhir itu ada lower atau limb bones. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui bagian-bagian mana sih yang termasuk dalam axial skeleton dan appendicular skeleton. Nah, yang termasuk dalam axial skeleton ini ada skull, sternum, ribs, vertebrae, dan sacrum. Nah, adapun yang termasuk dalam appendicular skeleton itu ada scapula dan collarbone, yang kedua itu ada upper limb bones, dan yang ketiga ada hip, dan yang terakhir itu ada lower limbs bones. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, 5 pembagian dari axial skeleton. Dalam pembagian 5 axial skeleton ini juga terdapat bagian-bagian lainnya, di mana skull ini ada beberapa bagian seperti yang teman-teman lihat pada gambar, dan begitu pun sternum, ribs atau costae, vertebrae, sacrum, dan juga coccygeal. Nah, untuk teman-teman mengetahui letak yang sebenarnya mengenai 5 yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melihat gambar ini dan bisa melihat letaknya sesuai dengan apa yang ada di gambar sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui pembagian dari axial skeleton, kita juga akan mengetahui pembagian dari appendicular skeleton. Nah, seperti video sebelumnya yang saya katakan, ada beberapa pembagian appendicular skeleton. Nah, pada gambar ini teman-teman melihat ada yang dinamakan os scapula, os humerus, os radius, dan juga dinamakan ossa phalanges ya. Tentunya dari kata os dan ossa ini ada perbedaan, yang dimana os ini adalah satu tulang, sedangkan ossa itu lebih dari satu tulang atau bisa dikatakan beberapa tulang. Seperti yang saya katakan tadi, perbedaan mengenai ossa dan os itu dapat kita berikan contoh pada gambar ini, yang dimana
ada di sini dinamakan humerus. Humerus ini bisa dikatakan os humerus karena cuma mempunyai satu tulang. Dan untuk yang osanya itu, kita bisa mengambil contohnya metakarpal ataupun phalanges. Nah, di dalam phalanges ini ada beberapa tulang dan bisa disebut juga dengan osa phalanges. Selanjutnya ada yang dinamakan sinatrosis dan diatrosis, di mana sinatrosis ini adalah sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Nah, sedangkan diatrosis ini adalah sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga. Nah, di sini pembagian mengenai sinatrosis, ada beberapa pembagian sinatrosis. Nah, nomor 1 ini ada syndesmosis, yang dimana jaringan penghubung, jaringan ikat. Ada beberapa bagian dari syndesmosis ini, yaitu yang pertama sutura. Tepi-tepi tulang dihubungkan oleh jaring ikat yang tipis di antara tulang-tulang tengkorak. Bagian B itu ada synclesis, yang dimana lempeng pada tulang terjepit di dalam celah pada tulang yang lain antara rostrum, sphenoid, dan vomer. Dan yang bagian ketiga itu ada gomhosis, yang dimana tulang yang satu berbentuk kerucut masuk ke dalam lekuk yang sesuai dengan bentuk itu pada tulang lain. Contohnya antara gigi dan rahang. Yang keempat itu ada syndesmosis elastis, yang dimana jaring ikat penghubungnya mirip jaringan ikat elastin. Yang contohnya di antara ARC, vertebrae, Olelic flavum. Dan bagian kelima itu ada syndesmosis fibrosa, yang dimana jaringan ikat penghubungnya mirip serat kolagen. Contohnya antara ulna dan radius oleh membran interosa antebraci. Nah, pembagian sinatrosis yang kedua itu ada synhondrosis, yang dimana jaringan penghubungnya jaringan tulang rawan. Contohnya antara epifisis dan diafisis sebelum penulangan selesai antara dua osa pubika. Yang ketiga itu ada synostosis, yang dimana jaringan penghubungnya jaringan tulang. Contohnya antara epifisis dan diafisis setelah penulangan selesai antara os ilium, os pubis, dan os ischium. Nah, selanjutnya pembagian diatrosis, yang dimana diatrosis ini terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama ujung-ujung tulang yang bersendi antara kepala sendi dan lekuk sendi. Nah, adapun yang kedua ini ada simpai sendi, yang dimana stratum fibrosum dan stratum synoviale. Nah, selanjutnya yang ketiga itu rongga sendi yang berisi cairan synovial. Nah, yang keempat itu ada alat-alat khusus, yang dimana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tendon, yaitu membatasi gerak sendi dan sebagai penyokong mekanik. Nah, ada juga kartilago dan bantalan lemak, yang dimana sebagai alat penerima tumpukan penyangga dan untuk mengurangi diskongruen. Selanjutnya ada kandung sega, yang dimana untuk memudahkan gerakan sendi. Dan yang terakhir itu ada ligamen. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada dua sendi, yaitu knee joint dan hip joint, yang dimana joint itu adalah arti dari kata sendi itu sendiri. Nah, teman-teman dapat melihat gambar ini untuk mengetahui bagian-bagian dari knee joint dan hip joint. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini ada juga beberapa sendi selain dari sendi knee dan sendi hip. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sistem otot rangka. Dalam fungsi otot rangka ini ada beberapa, yaitu fungsinya menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Dan yang kelima itu mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi ke panas. Nah, teman-teman, otot ini terbagi menjadi dua, yaitu otot merah dan otot putih. Yang dimana otot merah adalah banyak mengandung pigmen pemanasa, yaitu mioglobin, yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ke mitokondria atau inti sel, yang dimana kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Nah, adapun otot putih itu adalah karena kurang mioglobin, yang dimana kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim
glikolisis dan fosforilases yang kuat. Nah, adapun di sini yaitu ekstraktif, yang dimana zat protein dalam air meliputi kreatinin, kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laknat, dan lain-lain. Zat ini yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Nah, di sini ada pun protein, yang dimana komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahap pada proses glikolisis merupakan protein sarkopiamik, yang dimana protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, ada 4 pola pengorganisasian otot rangka. Yang pertama itu paralel muskel, yang kedua itu convert muskel, yang ketiga penate muskel, dan yang keempat itu circular muskel. Nah, teman-teman, mungkin itulah tadi penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.